bulan, ikhlas berjuang, membina umat dengan akhlak karimah, jiwa pantang menyerah. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada malam ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Dr. Andes Haji Usama Hisyam MSOS, yang terhormat Bapak Sekjen Insinyur Abdurrahman Syagaf, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pada hari ini kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Usama Hisyam. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Usama Hisyam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, para kader, pimpinan wilayah, para dai parmusi, para ustadz parmusi dari seluruh daerah di Indonesia yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saya tidak memberikan tausiah karena ini isinya para ustadz ya, sudah ahli tausiah semua. Jadi saya hanya memberi garis besar saja beberapa hal prinsip yang hendak kita kerjakan di awal dan pada saat bulan Ramadan ini. Sebagai organisasi dakwah, tentu kita memasuki bulan suci Ramadan ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting setelah seharian penuh tadi melaksanakan hari pertama ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 yang tentu kita hafal semua. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari firman Allah tersebut kita bisa menerjemahkan dari waktu ke waktu bahwa berpuasa itu merupakan satu kewajiban bagi kita karena memang puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga wajib kita laksanakan di bulan Ramadan. Hanya perbedaannya pada tahun ini kita memasuki bulan suci Ramadan dalam situasi kondisi yang cukup miris di mana bangsa kita, bukan saja Indonesia tapi secara global masih dihadapkan oleh situasi dan kondisi mewabahnya virus COVID-19 yang tentu sangat mengganggu kenyamanan kita dalam berpuasa. Namun itu semua harus kita tempatkan sebagai sebuah tantangan. Tantangan kita bersama karena memang pemahaman masing-masing kita sangat berbeda dalam hal pelaksanaan ibadah puasa ini. Dalam Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwa Majelis Ulama agar dalam menghadapi situasi kondisi epidemi COVID-19 ini, terutama daerah-daerah zona merah tidak lagi mengadakan kegiatan ibadah di masjid, ya, terutama sholat-sholat ibadah di rumah-rumah ibadah. Di masjid dalam hal ini tidak melaksanakan sholat tarawih, namun ini tidak berlaku general. Bagi daerah-daerah yang
wilayahnya hijau, zona hijau atau mungkin masih kuning-kuning ya, zona kuning, dipersilakan tetap melaksanakan ibadah sebagaimana adanya. Tentu banyak daerah-daerah di wilayah Indonesia ini yang belum terpapar COVID dan insya Allah tidak akan terpapar COVID sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid dan juga bisa menggelar ibadah sholat id. Bagi daerah-daerah zona merah seperti di Jakarta, Jabodetabek, dan juga beberapa ibu kota provinsi, memang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan ibadah bersama di rumah, terutama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Ini tentu memiliki manfaat yang luar biasa karena kita sehari-hari sudah sangat sibuk sekali selama ini sehingga jarang sekali kumpul untuk sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Maka dengan adanya COVID-19 ini salah satu manfaat yang bisa kita petik adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Bahkan saya sebagai Ketua Umum Parmusi banyak sekali mendapatkan WA dari sejumlah teman ya, dari WhatsApp menanyakan, Ketum, bagaimana caranya menjadi imam sholat tarawih? Karena selama ini kami ini kalau tarawih cuma jadi makmum aja ngikut. Sehingga untuk menjadi imam tarawih di rumah jadi sulit. Mereka harus menunjukkan kemampuan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu saya minta salah satu media milik saya, Muslim Obsession, untuk menulis, memberikan panduan bagaimana sholat tarawih, terutama bagi bapak-bapak untuk menjadi imam dari sejak niat sampai dengan bacaannya, karena ternyata banyak sekali rekan-rekan ini yang selama ini terlihat Muslim, Islam, tetapi mereka baca Al-Quran juga nggak bisa, bahkan bacaan sholat juga nggak semuanya paham. Bacanya gimana tuh, kita bisanya kul terus, tiga-tiganya kul. Saya bilang kalau memang belum paham, ya belum hafal ayat-ayat pendek, nggak ada masalah. Kul itu diulang-ulang beberapa kali. Tetapi tentu nanti anak-anak antum yang menertawakan kok Anda sebagai orang tua hanya hafal kulnya saja. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Parmusi melalui gerakan dakwah ilallah itu sudah sangat tepat, yakni mengislamkan umat Islam Indonesia. Karena jangan sangka kita ini Islam secara kependudukan memang cukup besar angkanya ya, tetapi secara kualitatif sangat rendah kualitasnya. Oleh sebab itu dakwah yang dilakukan Parmusi itu dengan merekrut para dai di berbagai daerah dengan berbagai kriteria yang dimiliki itu dalam rangka untuk memberikan panduan fikih, panduan ibadah kepada warga muslim se-Indonesia di berbagai daerah, terutama daerah-daerah pedalaman, pulau-pulau terluar, dan juga daerah-daerah tertinggal. Sehingga di dalam pelaksanaan ibadah, termasuk ibadah Ramadan ini, menjadi bisa lebih paripurna. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah menekankan kepada orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang mukmin ya, bukan orang-orang muslim, tapi orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Bukan kepada orang-orang mukmin, tapi orang-orang beriman, karena yang bisa melaksanakan puasa ini hanya orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena puasa ini memerlukan satu tingkat keimanan yang tinggi, yakni tingkat keimanan yang secara paripurna bisa menerima dan melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai rukun iman yang 6 itu. Yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada, karena kalau dia tidak yakin kepada Allah, berpuasa subuh sahur, siang hari haus, buka kulkas nggak ada yang lihat, bisa minum. Karena dia tidak beriman, tidak yakin. Allah melihat, tapi bagi orang yang beriman tidak akan melakukan itu, minum. Karena ruhnya memang sudah beriman kepada Allah
Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kepada kitab, sehingga mereka benar-benar takwa dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Oleh sebab itu, berpuasa ini salah satu ukuran bagi kita apakah kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu derajatnya baik atau rendah dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Oleh sebab itu menjadi tugas kita bersama para dai terutama untuk meningkatkan pengetahuan keimanan dan keyakinan dari para warga masyarakat muslim agar mereka mau bisa dengan tulus ikhlas melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Karena kalau tidak dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu, maka akan sangat merugi baginya sebagai warga muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ditegaskan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan seluruh setan dibelenggu. Itu menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna ja'a Ramadana futanhat abwabul jannati wa hulaqat abwabun nar wa sufandatil syadib. Bila mana bulan Ramadan tiba, maka seluruh pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, bila mana masih terjadi maksiat dan sebagainya, itu yang merugi adalah kita sendiri, yaitu warga masyarakat sendiri. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh mahfirah, bulan ibadah, yang setan pun sudah tidak ada. Kalau kita melakukan maksiat, maka setannya adalah kita sendiri. Bukan karena adanya setan-setan itu. Ini yang perlu menjadi satu penekanan bagi kita semua di dalam upaya melaksanakan dakwah ilallah. Dan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini harus mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Selama ini kita memiliki dosa dari tahun ke tahun yang terus bertambah. Maka peluang yang terbaik untuk mengurangi dosa-dosa yang kita miliki adalah dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara paripurna. Ini oleh sebab itu hampir semua ustadz, hampir semua ulama menghimbau agar ketika memasuki bulan Ramadan, kita semua hendaknya fokus melaksanakan ibadah. Ibadah ini bukan saja ibadah mahdoh, ibadah sunnah, tetapi yang terpenting juga adalah amal saleh kita. Ya, meningkatkan amal saleh kita. Dan ini yang dilakukan oleh Parmusi selama kegiatan di bulan Ramadan ini. Pertama kita sudah memberikan panduan melalui kegiatan Tausiah yang dilaksanakan 30 hari 30 malam ini yang akan diisi oleh para dai Parmusi seluruh daerah ya secara bergantian. Yang kedua melaksanakan kegiatan amal saleh dengan berbagi sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu yang terdampak COVID-19 terutama di kawasan Jabodetabek dan beberapa kota lainnya. Dan ini sudah berjalan dalam rangka apa? Dalam rangka itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pada awal bulan Ramadan ini marilah kita bertekad bulat untuk
menyelesaikan ibadah Ramadan ini secara paripurna, bukan saja melaksanakan ibadah mahdoh, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, termasuk melaksanakan kegiatan amal saleh dengan tetap aktif sebagai kader perjuangan pergerakan Islam di berbagai daerah di mana kita berada. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, maka ibadah puasa kita insya Allah mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama kembali menancapkan tekad dan niat bulat pada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini secara paripurna. Ya, walaupun kita tidak bisa ke masjid, bagi daerah-daerah zona merah, mungkin kita bisa berkumpul bersama anak, istri, ya, untuk menjadi imam sholat tarawih yang kita laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah, tadi malam juga Ana sudah mengawali sholat tarawih bersama keluarga. Malam ini rencana nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ba'da kita melakukan kegiatan Zoom meeting ini. Semoga apa yang menjadi implementasi daripada kegiatan dakwah kita benar-benar dapat kita amalkan menjadi bagian dari amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat di pertemuan kembali dapat menyelesaikan seluruh puasa kita pada tahun 1441 Hijriah ini secara paripurna, dan kita dapat bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang, dan pada akhirnya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara husnul khotimah. Saya kira itu saudara-saudara sekalian beberapa pesan untuk mengingatkan kita kembali pentingnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini secara paripurna dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena di beberapa daerah yang hadir di dalam join Zoom meeting ini juga wilayah Indonesia Timur yang memiliki selisih 2 jam lebih cepat daripada Indonesia Barat, yaitu wilayah timur, yaitu NTT, Maluku, Papua, dan seterusnya, sehingga mereka sudah larut malam sekarang ini jam 11. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kegiatan Tausiah Ramadan 1441 Hijriah pada malam hari ini, untuk besok dilanjutkan dengan para ustadz da'i dari berbagai daerah setiap malamnya. Mungkin memang harus dipertimbangkan jam pelaksanaan daripada kegiatan ini oleh tim panitia ya, yang dipimpin oleh Mbak Ona. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum, Bapak Usama Hisyam. Ada, kalau kita simak tadi, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, yaitu terkait dengan gerakan dakwah Parmusi, yang mana Parmusi mengawali kegiatan Ramadan kali ini yaitu dengan berbagi kepada sesama yang terdampak COVID-19. Lalu beberapa gerakan dakwah Parmusi yaitu mengislamkan umat Islam dengan panduan ibadah semua daerah baik pedalaman atau sampai dengan daerah tertinggal melalui kegiatan tausiah selama Ramadan ini. Lalu kedua, mengamalkan rukun iman. Ketiga, puasa Ramadan sebagai ukuran keimanan kepada Allah. Lalu keempat, tugas dai meningkatkan keimanan umat Islam di bulan Ramadan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mungkin Pak Sekjen, apa ini ada tanya jawab